ومن أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya ada tugas ya, cara membaca ini tahun ya. Kemarin sudah dibaca sanata ya. Sanata. Baik. Kenapa sanata? Karena dia menjadi dzorof. Ya, menjadi dzorof. Kalau dzorof maka dia adalah mabni di atas tanda fathah ya, sanata. Kemudian kenapa kok bukan sanatan ya? Bukan sanatan karena dia huwa dhaf. Ya. Disinilah kita tahu ya. Di situ dibaca sanata dan bukan sanatan. Baik. Kemudian sanatan, kemudian dia bersambung dengan tahun 1115. Ya. Pada tahun 1115. Ya. 15 kita sudah belajar nih. Bacanya kemarin adalah mabni ya. Hitungan 11 ya, hitungan adat murakkab ya. Ana bukakan dulu ya yang hitungan kemarin Ana simpan ini angka ya. Saya sambil murojaah tentang bab angka. Udah kebuka belum? Ini ya angka. Nih. Untuk bilangan 11 dan 19 ya, dia disebut dengan adat murakkab ya, adat murakkab, dan dia adalah mabni ya. Mabni di sini tidak bisa berubah harokatnya. Ahada asyara, ithna asyara ya, kecuali isna asyara. Untuk isna asyara maka isnanya dia adalah mu'rab ya, dia adalah mu'rab. Adapun yang lainnya thalathata asyara, arba'ata asyara, mau dia menjadi apapun dalam jumlah maka tetap mabni dengan fathah ya. Kita baca fathah. Kemudian hitungannya ya, hitungannya dilihat ya. Kalau puluhannya mudzakkar maka satuannya muannas ya. Kalau puluhannya muannas maka satuannya mudzakkar ya, kecuali 11 dan 12. Kemudian ya kita lihat yang dihitung itu apa? Tahun 1115. Tahun 1115. Maka di sini dilihat ya, dia adalah tahun ya, sana, maka kaidahnya dilihat di sini ya. Ini mana ini ya? Halaman 9. Ya. Untuk ma'dud atau ketentuan jenis nau'nya sama dengan dengan hitungan 1 dan 2 dan 39. Ma'dud wajib mufrad nasab. Ya. Kalau yang dihitung adalah mu'annas, maka puluhannya juga mu'annas. Ini untuk hitungan 11 dan 12 ya. Berbeda dengan hitungan 13 sampai 19. Dilihat di sini jika yang dihitung yaitu kitaban, di sini yang dihitung ya menjadi ma'dudnya yang dihitung dia adalah mudzakkar, maka puluhannya mudzakkar, satuannya muannas.
Ya, kita sedang menghitung tahun. Tahun di situ tulisannya sanah. Ya, sanah adalah muannas, maka kita ikut kaidah yang ini. Ya, muannas maka puluhannya muannas, satuannya mudzakkar. Baik. Maka yang akan kita pakai khomsun atau khomsah, yang akan kita pakai adalah khomsa, ya, karena sana itu muannas, maka kita pakai satuannya mudzakkar, ya. Baik, di sini jadi limanya, ya, limanya ini aja ya. Ini berarti khomsa, ya. Dia adalah mabni dengan fathah, kemudian dia adalah mudzakkar karena sana adalah muannas, ya. Baik. Ayo dilanjutkan. Kemudian asyaronya kita pakai asyrota atau asyaro, ya, maka dia berkebalikan dengan satuannya. Kalau satuannya mudzakkar, maka kita pakai asyrota. Ya, asyrota. Alhamdulillah, kita sudah membaca angka 15-nya. Ya, anak ulangi yang masih bingung bagaimana cara kita membaca 15 di sini? Ya, kita lihat yang dihitung sanah. Sanah dia adalah muannas, kemudian hitungan adat murakkab yaitu bilangan 13 sampai 19 di sini, ya. Satuannya dia berkebalikan jenis dengan sanah. Kalau sanahnya adalah muannas, maka kita pakai mudzakkar. Bentuk mudzakkar dari bilangan angka 5 dalam bahasa Arab adalah khamsun. Ya, kalau muannasnya adalah khamsatun. Ya. Maka kita pilih khamsun. Kemudian karena adat murakkab, ya, dia itu harus mabni dengan fathah, maka kita bacanya khamsa. Ya, sampai sini semoga paham ya, tidak bingung. Kemudian asrohnya, ya, asroh dia itu sejenis dengan sanah. Kalau sanahnya muannas, maka asrohnya muannas. Ya, kalau ini mudzakkar, misalkan amun, maka di sini adalah mudzakkar asyara. Ya. Kemudian ini juga wajib nasab wajib dengan nasab dengan fathah di sini ya, mabni ya, bukan nasab. Mabni dengan fathah, maka kita baca asyrata, khamsa asyrata. Baik. Kita sudah baca yang ini. Dibagi, ya, dibagi dikurangi terus ya. Tapi sampai 0. Iya. Baik, kita lanjut ya. Kemudian untuk menghubungkan dengan yang lainnya ini, maka kita pakai wawu atof. Ya, pakai wawu atof. Tulis wa. Baik. Wawu iropannya dia adalah huruf atof, harfu atfin, ya. Mabniyun alal fathi la mahalla lahu la hammalaha minal i'rab. Dia tidak punya i'rab, dia tidak nasab, tidak jar, juga tidak rofa. Kemudian ini 1100-nya. Bagaimana kita menulis 1100-nya? Ada ya, sudah kita bahas di dalam bab angka kemarin ya. Mana ini? Nah, ini 100. Ya. 100. Di sini dia bahasa Arabnya adalah mi'ah. Ya, mi'ah. Kemudian untuk 1000 bahasa Arabnya adalah alfun. Ya. Coba kita ngomong 1100. 1100. Kira-kira ya, itu menghitung apa itu? Tahun 1100. Ya. Tahun 1100. Yang dihitung itu 100-nya atau 1000-nya? Ada siapa aja nih yang hadir ini?
Ada 3 orang, Mbak Nia Saputri, Mbak Novi, Iya, sama Mbak Wahyuni. Baik. Ada yang tahukah kira-kira cara baca 1100 di sini? Jangan takut salah ya. 1100. Nah, tulis dulu aja ya. Kalau kalian cuma sekedar membaca, kalian boleh ya membacanya Mbak Mia, Mbak Alfun. Nah, teruskan di sini ya. Kalau hanya sekedar membaca, ya banyak yang membacanya seperti ini, ya. Khamsa asyrah wa mi'ah wa alaf. Ya. Kayak kita lagi baca berapa nomor HP-mu, ya, bukan. Kamu nomor absen berapa? Ya, nomor absenku 34. Ya, nomor absenku 34. Bukan 34. Ya, bukan 34. Ya, maka kebanyakan orang lebih simpel membacanya seperti itu, ya. Sana khamsah asyrah wa mi'ah wa alaf. Kalian tidak perlu bingung tentang nau'nya, jenisnya ya. Karena si mi'ah ini walaupun dia mudzakkar, dia muannas tetap mi'ah. Begitu juga dengan alfun. Ya, alfun ya. Mau kalian mudzakkar, mau kalian muannas tetap alaf. Ya, tidak ada alfah, tidak ada mi'un ya, tetap mi'ah, tetap alaf. Jadi untuk nau'nya kalian tidak perlu pusing. Bingung? Mau merujuk lagi tentang angka? Ada yang mau mencoba membaca? 18 sama kurangi 2 kemana? Gitu, Mbak. Tinggal 8 dikurangi 2 dulu, baru ketemu di sini. Nah, panggil aja ya kalau gitu ya. Coba Mbak Wahyuni, coba bacanya gimana? Mana tadi? Untuk wawunya, untuk wawu atof ya, karena ini adalah wawu atof, hanya sekedar wawu atof, tidak ada urutannya, maka kalian boleh bolak-balik ya, boleh kalian membacanya ya mi'ah dulu atau alif dulu ya. Sana alif wa mi'ah wa khamsa asyrah boleh ya. Mau dibolak-balik lagi juga boleh. Misalkan mi'ah wa alif wa khamsa asyrah, karena hanya sekedar wawu atof, tidak eh, tidak menyalahi maknanya ya, tetap dibolak-balik, tetap bacanya 1115 tahun 1115. Mbak Wahyuni mau mencoba? Mbak Wahyuni mustami'ah karena sedang di luar, Mbak. Oh, itu ya. Itu di chat ada. Oh ya, tadi kayak baca tapi nggak baca siapa yang ngirim pesan. Oh, Mbak Wahyuni ya. Tadi Mbak Nia. Mbak Nia udah ada? Sudah, Saya dapat dulu. Ayo coba dibaca, Mbak Nia. Bu Mariam. Yang 1115 itu, Mm-mm. Sebentar.
Homsa, Mm-mm. Asyara, Mm-mm. eh, wa 100 itu apa ya? 100 mi'ah. Oh, Ya, dia kalau bacanya 1000 A, bukan tapi tulisannya kalau ma'i. Tulisannya seperti ini ya. Dia mi'ah untuk 100 ya. Cuma tulisannya ma-nya panjang ya, tapi kita baca kasrah. Kalau 1000 oh, alif, alfun. Oma awalnya hitam. Ayo dibacakan. Homsa, Asyara, wa mi'ah, Mm-mm. wa alf, Ya, mi'ah apa ini? Mi'atan, mi'atun. mi'atun, Eh, Asyara mi'atan. mi'atan. Ya, sebentar ya. Saya kita lanjutkan ya. 12. Ya. Apa? Sanata ya, sanata khamsa asyrata wa mi wa mi'atin. Ya, kenapa wa mi'atin? Karena dia menjadi dia kan ada atof ya. Atofnya ke khamsa ya. Sebenarnya khamsa ini tadi ya, karena sana dia kan menjadi mudhof ya. Kalau sanata menjadi mudhof, harusnya isim setelahnya dia menjadi mudhofun ilaihi. Kalau mudhofun ilaihi harusnya majrur. Ya, sampai sini paham? Namun karena si khamsa asrota itu tadi dia adalah mabni dengan fathah, ya, maka dia tidak bisa dimajrurkan. Paham sampai sini? Ya, ini tadi aslinya majrur ya. Ya, fi mahal. Ya, fi mahali jarrin karena dia menjadi mudhofun ilaihi. Kemudian ada wawu atof. Ya, ada wawu atof. Bisa dilihat at-tabi' ya, pengikut. Pengikut maka si mi'ah ini dia mengikuti i'rabnya si khamsa asroh. Khamsa asroh tadi aslinya dia adalah majrur. Kenapa majrur? Karena dia menjadi mudhofun ilaih dari sanah. Ya, maka kita baca mi'atin. Dia kan tidak mabni ya, ini tidak mabni, maka kita kembalikan ke asalnya. Dia harusnya adalah majrur. Karena dia menjadi tabi'nya si khamsa asroh. Ya, wa, ada wawunya. Ya, afan, bukan tabi ya, menjadi atofnya ya, menjadi atof dari khamsa asroh. Maka harus sama i'rabnya. Kalau di sini majrur, di sini harus juga majrur. Maka kita baca mi'atin. Ya, kemudian wawunya juga, wawu ini tuh wawu atof, maka alfin juga dibaca alfin ya, karena dia harus sama. Di sini harus majrur, di sini harus majrur, di sini harus majrur. Paham sampai sini ya? Jadi khamsata asyrata wa mi'atin wa alfin ya. Hijriyah. Hijriyah di sini apa? Hijriyah ya. Hijriyah kalau ada minnya dari tahun Hijriyah, maka di sini Hijriyatin. Paham? Namun karena dia tidak ada minnya, maka kita bacanya Hijriyatan. Ya. Maksudnya apa? Tahun 1115 pada sebagai tahun Hijriyah, memakai tahun Hijriyah, Hijriyatan. Ya. Ini ada beberapa irob ya. Kemudian ya ini baru satu ya, jangan bingung ya. Kemudian cara baca yang lainnya, ini kan sanah ya. Sanata, sanata. Untuk bacaan yang kedua kita baca sanatan. Ya, kita baca sanatan, kemudian al-qamsanya menjadi al-qamis. Ya. Ini rumus untuk hitungan urutan. Maksudnya kita baca sebagai begini. Pada tahun ke ya, pada tahun ke
ya pada tahun ke 1115 ya. Al-Khamis ya, Al-Khami afan ya. Kalau ini menjadikan urutan, maka kita bacanya al-khamisah, ya al-khamisata, ya. Dia menjadi sifatnya dari sanah, ya sanah, bacanya dari sanah. Ini ada hapus ya untuk bacaan yang kedua, bukan sanah ini ya, harusnya gini. Ya, as-sanata al-khamisata asyara ya, kemudian mi'ah wa mi'ahnya ya tetap mi'ah, nggak usah pakai alif lam, pokoknya yang pertama ini ya, al-khamisah al-asyirah. 9 Ya betul ya, ditulis. Anak ulangi ya, mungkin kalian bingung, kita pakai yang pertama aja ya, sanata khamsa asyrata wa mi'atin wa alfin hijriyatan ya, hijriyatan. Kemudian fi baitin ya, fi baitin, kalau ini jelas dibaca fi baitin karena dia adalah jar wa isim majrurnya, huruf jar fi dan isim majrurnya fi baitin ya. Kemudian ini nggak berhenti di sini, depannya masih ada kata alima, kita bacanya apa ini? Alima ataukah dia isim ilmun? Ada yang mau nebak? Tafadholi. Nah, ini kemana nomor 3 itu? Bentar ya. 0,2 dikali. Hah? Coba dibaca. Itu ilmun ya kayaknya. Iya, kita pakai yang ilmun, ya ilmun. Kenapa kok harus pakai yang isim? Ya, karena di depannya isim bait, ya di depannya adalah isim bait. Maka menjadilah bacaannya fi bait. Tadi kan fi baitin. Nah kemudian ada kata lagi ilmun, maka bacanya menjadi fi baiti. Ya, baitinnya nggak jadi ditanwin karena dia bersambung dengan isim yang lain menjadi mudhof, mudhofun ilaihi ya. Fi baiti ilmin ya, di sebuah rumah ilmu ya, di sebuah rumah ilmu. Wasyarofin, dan rumah yang mulia. Wadinin, dan rumah yang penuh dengan agama. Ya, anak ulangi. Fi baiti ilmin wa syarofin wa dinin. Ya, dilihat di sini dinin 3 huruf tok, namun di sini bisa kita baca dinin artinya agama, bisa kalian baca dainin artinya hutang. Maka yang lebih tepat adalah yang agama, din. Ya, din. Kalau dain hutang maka tidak cocok. Rumah yang penuh dengan hutang. Ya, memang benar ada ya sebuah rumah yang dimana di situ banyak hutang terjadi, rumah hutang. Namun tidak mungkin ya, tidak mungkin rumah yang penuh dengan hutang bisa menjadikan seorang anak menjadi seorang ulama. Ya, tidak mungkin itu insya Allah ya. Maka di sini yang cocok adalah dinin, rumah agama. Maksudnya di situ rumah di mana di situ dipakai untuk kajian, ya rumah untuk membaca Al-Quran. Kan banyak ya zaman dahulu. Kalau kalian pernah melihat film sejarahnya apa itu Turki ya, pada zaman-zaman ketika liberalisme, di situ ya banyak, bukan banyak sih ya, rumah-rumah dijadikan sebagai rumah agama. Ya, karena apa? Karena TPA-nya, sekolah-sekolah Islamnya ditutup. Ya, karena itulah para ulama di sana membuka menjadikan rumahnya sebagai pusat belajar. Ya, walaupun pada akhirnya ya siapa yang ketahuan membaca Al-Qur'an tetap dibunuh dan rumahnya dihancurkan. Ya. Makanya sekarang kita bersyukur ya, Turki di bawah kepemimpinan seorang yang muslim, bukan yang liberalisme ya. Kita tidak akan mampu melihat
walaupun beda negara ya, tapi sesama Muslim di genosida ya, seperti yang terjadi pada Palestina saat ini. Baik, kemudian kita lanjutkan. Fa'abuhu. Fa di sini dia adalah menjadi kalimat yang baru. Ya, kalimat yang baru. Maka di situ karena didahului dengan isim abu, ya, maka dia adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, maka harus ada mubtada dan khobar. Mana kira-kira mubtadanya dan mana khobarnya, Dek Novi? Iya, coba ditulis dulu yang rapi ya nulisnya. Dikasih let Mbak di sini, jangan di sini, di sini. Ayo, Ma. Tafadholi, Dek Novi. Mau juga? Fa'abuhu. Mana ini? Mubtadanya Fa ini adalah huruf ibtidaiyah. Ibtidaiyah. Ya, apa itu ibtidaiyah? Yaitu huruf awalan. Ya, huruf awalan, huruf pembuka. Ya. Mabniyun al-fathi la mahalla laha minal i'rab. Fa mubtada'nya abu, Abu. Sebentar. Kemudian khobarnya hu. khobarnya hu. Sebentar ya. Enggak ikut ya udah. Baik. Fa harfu ibtidaiyah atau istinafiyah, kemudian di sini dia mabni di atas tanda fathahnya, ya, la mahalla laha minal i'rab, ya, karena dia huruf. Ya, kemudian ada sebuah kaidah, ya, di sini faedahnya bahwa jumlah dalam bahasa Arab itu cuma ada dua, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah jika didahului dengan isim, fi'liyah jika didahului dengan fi'il. Bagaimana jika dia itu didahului dengan huruf? Apakah jumlah harfiah? Maka di sini kita lihat ya kalimat setelah huruf. Kalau setelah huruf dia adalah fi'liyah, ya, maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kalau setelah huruf adalah isim, maka jumlah ismiyah. Di sini setelah huruf, ya, kan tadi sudah dibilang ya bahwa huruf itu tidak punya kedudukan dalam i'rab, maka tidak perlu kita anggap di sini ya. Kita anggap yang ini. Maka dia adalah isim, maka jumlah ini adalah ismiyah. Kalau ismiyah, maka harus ada mubtada, harus ada khobar. Mubtada adalah isim ma'rifat yang biasanya jatuh di awal jumlah. Isim ma'rifat. Kata Abu, ya, kata Abu di sini dia adalah nakiroh, ya, dia adalah nakiroh. Namun karena bersambung dengan hak di sini, maka dia menjadi makrifat, bapaknya. Ya, Abu artinya bapak. Tambaihu, domirhu, maka menjadi bapaknya, yaitu bapak beliau. Bapak beliau siapa? Yaitu bapaknya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab. Ya, berarti siapa ini? Pak Abdul Wahab, ya. Bapaknya Syekh Muhammad berarti Pak Abdul Wahab. Pak Abdul Wahab di sini, ya. Pak Abdul Wahab di sini, maka sudah jelas, maka dia menjadi makrifat. Kalau dia sudah menjadi isim makrifat, berarti dia sah menjadi mubtada. Kemudian khobar, ya. Khobar adalah, ya,
Dia biasanya adalah isim nakiroh, atau bisa dilihat lagi bahwa khobar itu nggak cuma isim zohir, namun dia bisa berubah sibhul jumlah. Ya, dia juga bisa berubah jumlah dalam jumlah. Namun di sini kita lihat alim artinya adalah orang yang berilmu. Ya, maka bapaknya adalah seorang yang berilmu. Kabir artinya besar. Ya, orang yang berilmu di sini karena kita sudah terbiasa mendengar kata alim, maka kita artikan alim saja. Kita terjemahkan alim. Bapaknya adalah seorang alim, orang yang berilmu tadi ya, seorang alim ya, yang besar. Ya, seorang alim yang besar. Besar di sini maksudnya yang terkenal, lumayan terkenal ya. Lumayan terkenal. Maka di sini ya, alim dia adalah menjadi khobar. Ya, dia menjadi khobar dari isim dohir. Maka dibaca limun. Ya. Bapak beliau adalah seorang ulama, seorang alim yang besar. Maka kabir di sini menjadi apa? Mbak Ummu Maryam? Kabir di sini menjadi apa kira-kira? Yang besar, yang terkenal, yang masyhur. Kabirun. Ya. Berarti dia menjadi Jadi kabirun. Oh. iya, dia kedudukannya menjadi apa di dalam jumlah ini? Bapak beliau adalah, ini kan ada adalahnya ya, adalah, ya, ada adalah, makanya di sini menjadi khobar ya. Kalau penerjemahannya adalah. Bapak beliau adalah seorang alim yang besar. Ini ada arti yangnya di sini. Berarti kabir di sini menjadi apa? Kamu yang manis, bunga itu yang cantik. Sifat. Ya, Kata sifat ya. menjadi sifat ya. Dia menjadi sifat. Sifat dalam bahasa Arab apa? Lupa Nah, Nah, naat. Ya, anak. sifat dalam bahasa Arab dia menjadi naat. Kalau sifat ya, kalau naat maka dia i'rabnya ikut isim yang dinaati, yang disifati. Ini yang disifati mana ini? Abu apa alim? Alimnya. Alimnya. Ya, maka dia ikut rofa. Kabirun. Ya, i'rabannya udah bisa ya insya Allah ya. Kabirun na'tun hakikiyun ya, marfu'un bidhammah li'annahu isim mufrad. Alimun khabarun ya, atau khabarul mubtada'i marfu'un bidhammah li'annahu isim mufrad. Abuhu mubtada'un afan. Abu mubtada'un marfu'un bidhammah li'annahu afan. Abu mubtada'un marfu'un bil wawi ya. Ini marfu'nya dengan wawu. Kenapa? Li'annahu min asma'il khamsah ya. Asma'ul khamsah itu abu, hamu ya, fu ya, fu ini adalah asmaul khamsah. Kemudian al-ha, hak di sini ya tadi ya Pak Novi, hak di sini dia menjadi mudhofun ilaihi ya. Jadi abu menjadi mudhof, haknya menjadi mudhofun ilaihi fi mahalli jarrin ya, li'annahu min isim dhamir ya. Abuhu alimun kabirun. Ada pertanyaan sampai di sini? Kira-kira dari yang halaman pertama dari sampul kemarin sampai di titik ini menurut kalian yang paling susah yang mana? Sama tanya satu-satu ya. Ya. Yang nggak bisa berbicara bisa lewat ketikan ya. Yang paling susah yang mana? Mbak Wahyuni, Mbak Niyah, sama Dek Novi. Siapa lagi nih?
Ummu Yahya ya. Kalau Ummu Yahya insya Allah suaminya udah pinter ya bacanya ya. Baik, bisa ditulis ya atau disampaikan lewat lisan bagian mana yang paling sulit sampai tanda ini kabirun. Kalau saya Haruf menentukan akhir. Apa itu kedudukannya dalam kalimat. Jadi bukannya? dia itu eh, mubtada atau khobar. Seperti tadi yang apa? Yang wa abuhu. Nah, ingatnya dulu wa abuhu itu sendiri-sendiri gitu loh, Mbak. Abu sendiri, hunya isim domir sendiri gitu. Ternyata ini tadi ternyata fa'abuhu itu fa-nya harfun sendiri, yang abuhu itu mubtada gitu. Ya, Dulu abunya ingatnya abu mubtada, hunya mudhafun ilaihi. Baik. Yang lainnya, Ummu Maryam yang paling sulit yang bagian mana? Sama kayak nentuin apa namanya mubtada dan khobar sama kayak harokat akhirnya gitu. Harokat akhir. Kalau harokat tengah-tengah, Dia kalau yang tengah-tengahnya kayaknya bisa dari depannya gitu, tapi kalau yang belakangnya tuh bingung antara dia kasroh, fathah atau gitu. hmm, Sebenarnya masih bingung semua sih, cuma iya itu pelan-pelan nentuin ya. mubtada dan Pelan-pelan. khobar. Ya. Coba Ummu Maryam dibaca itu selanjutnya. Yang mana Setelah alimun kabirun, Aduh, tadi alimun. Oh, wahazihi. Eh, apa itu dal ya, jim, kemudian dal. Oh, waha, waha. Ini kan Oh, di kalimat wajah. sebelumnya ya dia kan membicarakan penulis di sini membicarakan tentang ayah beliau yaitu Abdul Wahab. Ya, kemudian di sini ya anggap saja kita tidak bisa membaca kata pertama, kemudian kata kedua apa bacanya? Yang wajadah. Wajadah ya. Ya, terus Sulaiman. nah Sulaiman. Sulaiman dalam sisilahnya Syekh Abdul Wahab dia menjadi siapa ini? Kalau bapaknya kan Abdul Wahab, kalau Sulaiman siapa? Hmm. Di paragraf atas ya. Huwa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman. Bapaknya Abdul Wahab, nama kakeknya Sulaiman. Sulaiman. Jadi Sulaiman itu kakek. Ya kakek dalam bahasa Arab jad jatun. Jidah. Berarti Jadah atau jadduhu, jidah? wajadduhu ya, kakek ya. Kalau nenek jaddah ya. Baik. Insya Allah kita teruskan di pertemuan selanjutnya ya. Bentar lagi mati. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta Ila astaghfiruka anta